Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Ani. Selamat sore Bu Uus. Bu Uus. Cerahnya Bu Ani secerah cuaca pagi ini, Iya. Tadi itu hujan Bu Uus. Loh, di Sukol hujan ta? Nunggu sampe enggak ta? Hujan tuh. Ya Allah, muridnya sampai hujan-hujan. Ya Allah, sarira kalau adem ayem gak hujan. Gak ngapa-ngapain. Mek mendung-mendung tok. Kene mek diabapi tok, abab mendunge tok. Ora ana rasane udane. Merambat bae engko bengi bae wis enak tidure ben angler. Iya. Betul. Oke, Bu Ani. Bu Ani sehat? Alhamdulillah. 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 Kalau kenyang, sehat, tandanya di dalam katanya zaman dulu ya, Monsano Mensana Inkapursano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Insya Allah kalau Bu Ani sehat selalu, insya Allah masalah-masalahnya selesai semuanya. Tidak ada yang dipermasalahkan. Amin. Gimana Bu Ani? Di sekolah lancar? Alhamdulillah Bu Us, lancar. Alhamdulillah. Ya, begitulah Bu Us. Begitulah bagaimana Bu Ani. Cerianya anak-anak semuanya ada dalam kendali yang aman insya Allah. Aman. Aman. Gimana kabarnya kemarin itu Mas siapa namanya? Mas Dimas. Mas Dimas. Alhamdulillah hari ini masuk anaknya. Alhamdulillah. Tadi itu Bu Us ya. Nggih, pripun Bu Ani? Tapi ini termasuk cerita yang bisa di-coaching enggak ya? Kita coba saja, kita gali-gali bersama. Tadi itu saya itu marah-marah di sekolah. Ya Allah, menyesal saya juga. Kenapa seperti itu Bu Ani? Kan di kelas saya itu kalau hari Rabu itu kan jam pertama itu kan ada olahraga Bu. Dan anak-anak itu sudah tahu kebiasaan. Maksudnya saya sudah sering bilang pokoknya kalau selesai olahraga itu harus ganti baju. Jam 10 kan waktunya saya pelajaran. Itu saya nggak mau kalau anak-anak masih pakai kaos olahraga. Biasanya tuh anak-anak tuh males ganti terus didobeli gitu loh Bu. Kalau kayak gitu kan saya lihatnya aja sumuk. Terus baunya kan enggak karo-karo, anak-anak kan sudah mulai itu ya. Sudah agak besar, sudah mulai keluar bau badan gitu Bu. Jadi saya minta mereka tuh pokoknya selesai olahraga. Nah tadi itu sudah bel, saya masuk kelas. Saya masuk kelas, lah kok ada anak-anak ini anak laki-laki semua, kebetulan tuh yang anak laki-laki semua berapa ya? 5 lebih lah Bu. Itu di depan kelas masih ganti baju, ya Allah. Nah ganti bajunya itu dia tuh di depan kelas Bu Us, di lorong kelas. Saya langsung ya Allah dari tadi istirahatnya itu sudah lama banget kok belum selesai kok Bu Ani udah mau masuk sampean kok belum ganti baju, belum selesai ganti baju. Jawabannya apa Bu? Tadi habis istirahat itu terus ngapain? Istirahat olahraga itu nggak langsung ganti baju tuh ngapain? Main bola Bu. Anak cowok ya Bu Ani ya. Terus saya akhirnya apa ya Bu? Emosi saya. Dan akhirnya anak-anak itu yang itu tadi yang masih di luar sudah waktunya masuk, dia belum selesai persiapan itu tadi. Itu saya nggak boleh masuk.
konsekuensinya karena dia sudah telat, kan sudah itu ya keyakinan kelas sudah, kesepakatan kelas sudah ditulis, bagaimana konsekuensinya berarti dia belajarnya di luar gitu. Kebetulan hari ini kan sudah akhir semester ya Bu, minggu depan sudah ulangan, jadi materinya sudah habis, tinggal kerjain soal-soal gitu Bu. Nah itu anak-anak itu saya suruh kerjain soalnya di luar. Tapi apa ya, sebenarnya kejadian ini tuh bukan yang pertama. Cuma yang ini bikin saya emosi tuh karena kok banyak banget anaknya. Apalagi dia tuh ganti bajunya tuh di depan, di lorong kelas gitu loh. Wah, ada kamar mandi kok gak kamar mandi. Biasanya juga di kamar mandi lah, kok mereka tuh gantinya di situ. Oke. Alhamdulillah Bu Ani, kita berdua lagi. Bu Ani, dari ceritanya Bu Ani tadi kan Bu Ani sempat emosi dan seterusnya. Setelah semua peristiwa itu, apa yang Bu Ani rasakan ini sekarang? Kalau sekarang ya pasti Bu menyesal. Ngapain sih aku tadi? Ngapain sih aku tadi kok marah-marah? Oke, itulah memang kadang kita itu tidak menyadari ya Bu ya. Niat kita mungkin baik ke anak-anak. Oke. Bu Ani, kita ini kira-kira kita mulai dari awal lagi. Tadi dari ceritanya Bu Ani ya. Dari pertemuan ini nanti kita fokuskan untuk kita mencapai satu tujuan bersama. Kira-kira apa yang menjadi tujuan kita ini nanti Bu Ani terhadap permasalahan yang Bu Ani tadi ceritakan? Mungkin itu ya Bu, bagaimana caranya itu kalau ada kejadian yang baru seperti itu tuh nggak langsung tersulut emosi. Oke. Bagaimana kita mengontrol emosi? Ya, mengontrol emosi. Oke, baik. Berarti nanti itu dikatakan tujuan ini bisa berhasil nggih Bu Ani jika Bu Ani mendapatkan apa? Maksudnya kita sudah di akhir itu mencapai apa yang sekiranya Bu Ani akan merasa, oh berarti seperti ini nih sesuai dengan tujuan obrolan saya hari ini. Ya itu mungkin Bu, langkah-langkah apa ya yang bisa saya lakukan ketika saya itu menemui peristiwa yang seperti itu biar nggak gampang tersulut emosi. Oke, baik. Saya ini ulangkan kembali apa yang Bu Ani sampaikan. Jadi tujuan kita obrolan kita hari ini atau coaching kita hari ini adalah untuk bagaimana kita bisa mengontrol emosi gitu nggih. Dan bagaimana kita tolak ukurnya adalah saat kita sudah menemukan langkah-langkah yang harus kita lakukan saat kita menghadapi keunikan-keunikan dari anak-anak, begitu nggih Bu Ani? Betul. Dan kita tidak sampai tersulut emosi kita. Baik Bu Ani. Nah, kira-kira Bu Ani, dari semua masalah tadi nggih Bu Ani nggih. Kan Bu Ani tadi menyampaikan ini bukan masalah yang pertama, betul begitu nggih? Kira-kira selain kejadian ini, adakah keunikan-keunikan anak-anak yang mudah menyulut emosi kira-kira Bu Ani? Sebab kejadian maksud saya kalau ketika saya masuk kelas anak-anak masih di luar itu loh Bu. Sebenarnya bukan kejadian yang pertama. Dan pelakunya itu tetap. Cuma nggak sebanyak hari ini. Biasanya mungkin 1 atau 2 anak. Ketika saya sudah masuk, dia masih di luar, masih ganti baju. Itu pernah terjadi sebelumnya. Tapi hari ini kok rombongan gitu yang bikin saya emosi gitu.
Berarti penyebabnya Bu Ani emosi itu sebenarnya pada titik apa? Pada banyaknya anaknya atau perulangannya atau pada tidak ganti bajunya atau pada apa sebenarnya ini? Ya mungkin itu juga karena diulang lagi. Karena perulangan. Sudah diingatkan berkali-kali, ini kok masih begitu. Terus kok anggotanya tambah banyak? Kok anggotanya ini malah bertambah banyak, apalagi ganti bajunya itu di tempat umum gitu loh Bu, maksudnya di depan kelas, di lorong kelas, ganti bajunya. Ini anak-anak kelasnya Bu Ani ya? Iya, kelas saya Bu. Berarti kan kalau SD itu kan anak kelas ini anak tercinta, ibarat gitu semua mapelnya adalah ikut Bu Ani kecuali memang olahraga. Menurut Bu Ani ini apa kelebihan atau kekuatannya Bu Ani terhadap anak-anak ini itu apa saja Bu? Kira-kira yang Bu Ani miliki apa saja? Apa ya? Ya mungkin kedekatan ya Bu, karena kita setiap hari bertemu. Betul. Jadi itu karena setiap hari saya yang lebih Kalau anak SD itu karena karena kita itu guru kelas, mereka tuh kadang menganggapnya malah gurunya itu cuma saya gitu Bu. Oh, berarti kayak ibunya gitu. Malah karena itu ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya saya sama ke anak-anak kelas 6 itu Bu, kalau saya kasih nasihat ke anak kelas 6, nggak bakal didengerin Bu. Karena mereka menganggap saya bukan gurunya gitu Bu. Berarti kelebihannya ini saya rangkum lagi ya Bu. Kekuatannya atau kelebihannya Bu Ani ini terhadap anak kelasnya. Kelas berapa nih Bu? Kelas 4. Nah, terhadap anaknya kelas 4 ini adalah dekat karena guru mapel ya. Setiap hari ketemu Guru sehingga kelas. ibarat gitu guru kelas. Jadi ibarat gitu kayak ibunya di kelas lain. Nah, kelemahannya ini. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa ini? Hanya apa ini, Bu? Menyebabkan sampai kejadian itu terjadi berulang, Bu Ani. Nah, itu saya juga bingung Bu ya, apa ya, kenapa kok anak-anak itu tingkat disiplinnya itu kurang gitu. Dan membiasakan mereka untuk tertib di kelas itu susah gitu Bu. Ketika waktunya masuk harusnya kalau sudah ada gurunya kan berarti dia itu sudah harus siap memulai pelajaran gitu Bu ya. Enggak, kadang anak-anak itu sudah ada gurunya dia masih muter aja. Kira-kira menurut Bu Ani karena apa Bu Ani? Karena apa ya Bu ya? Apa ya? Apakah saat Bu Ani didekatkan oleh anak? Putus-putus Bu. Oh ya, maaf. Halo. Enggak, masih putus, masih ada. Oh, masih putus. Begini masih putus-putus, Ani? Oh, sudah lumayan, Bu. Buatan. Oh, alhamdulillah. Nggih. Kita lanjutkan Bu Ani. Bu Ani kan sudah ketemu kelebihannya. Bu Ani adalah guru kelas sehingga lebih dekat dengan mereka, ketemunya waktu lebih banyak gitu. Nah, dengan Bu Ani dekat dengan mereka, tapi kok masih kejadian yang sama ini. Kira-kira menurut Bu Ani ini faktornya nopo Bu?
Apa ya, Bu? Apa ya? Apa saya kurang menarik, Bu? Nah, atau mungkin ini apa keyakinan sudah dibangun tuh Apa, Bu? terhadap kejadian-kejadian yang sama tadi. Nggih. Dibangun keyakinan kelas. Dibangun keyakinan kelas. Sudah sebenarnya di kelas juga kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat keyakinan kelas. Nggih niku. Nah, untuk ini bagaimana Ibu biasanya kalau kelas itu bisa tetap Oh, kok ndak jelas. tidak jelas nih nopo nggih. Halo, Oke, halo, oke. Bu Nggih, Ani. halo. Pun. Gimana Bu Ani biasanya agar keyakinan kelasnya itu berjalan? Keyakinan kelasnya itu jalan. Oh, apa saya setiap hari harus itu, Bu ya? Mengingatkan. Oh, nggih Bisa betul. jadi. Saya setiap hari harus Betul. mengingatkan keyakinan kelasnya bagaimana. Oke. Nah, bagaimana Ibu Nggih. mengontrol anak-anak? Anak-anak yang seperti Bu Ani menyampaikan itu saja gitu. Nah, bagaimana Ibu menangani ini? Tanya, ngajak ngomongnya bagaimana? Oke. Berarti mungkin harus itu ya Bu ya. Harus saya ajak ngobrol empat mata. Iya Bu Usni. Harus saya ajak Bisa ngobrol empat jadi. mata biar dia paham maunya saya bagaimana, biar dia tahu kalau apa yang dia lakukan itu kurang baik, bagaimana keyakinan kelas kita, gitu ya Bu. Oke. Biasanya pripun Pak? Biasanya, gitu. Biasanya ya kadang saya marahi langsung Bu. Oke, berarti ketemu nggih Bu. Kelebihannya Bu Ani ini adalah punya kedekatan dan waktu yang cukup baik bersama anak-anak ini. Kekurangannya adalah mungkin dari sisi komunikasi itu tadi nggih Bu nggih. Ya, Nah, berarti betul. kita susul sekarang. Sudah ketemu, kita sudah teridentifikasi. Jadi kelebihan permasalahan ini adalah kedekatan dan waktu, kelemahannya adalah di komunikasi dan kurang banyak mensosialisasikan keyakinan kelasnya. Sekarang kita susun rencana aksinya. Rencana aksi yang tadi sudah Ibu sampaikan, dari Bu Ani sampaikan tadi. Dari kelemahan-kelemahan tersebut. Yang pertama apa mawon niku wau Bu Ani? Saya harus mengajak ngobrol secara dari hati ke hati. Betul. Nah, mungkin Bu Ani juga mengenal dirinya. Apa Bu? Stop. Untuk Bu Aniknya sendiri. Kenapa Bu Us? Putus-putus Stop Bu Bu Us. Ani. Malah putus lagi. Iya betul. Halo. Stop ya. Oke. Ya, harus itu ya Bu, menerapkan stop itu ya Bu. Oke. Mungkin Bu Ani bisa melakukan itu. Sehingga Bu Ani, kira-kira apa yang Bu Ani butuhkan untuk menenangkan diri sebelum berkomunikasi dengan anak-anak? Mungkin saya harus itu ya. Ketika emosi jangan mendekat anak-anak dulu. Saya harus cari tempat,
tempat lain, tenangkan diri. Tarik Oke. nafas. Oke, baru setelah itu mendatangi anak-anak lagi. Ya Anak-anak lagi. Nah, setelah Bu Ani siap dengan tenangnya mendatangi anak-anak lagi, apa yang Bu Ani lakukan kemudian? Oke, setelah itu saya ajak komunikasi itu tadi, Bu. Ajak komunikasi Betul. dengan anak-anak yang bersangkutan, terus ajak ngobrol, ditanya sebabnya kenapa dia melakukan itu, terus Betul. diingatkan kembali bagaimana keyakinan kelas kita yang Sip. sudah disepakati. Ya, ya, ya. Betul. Cocok. Sip. Ya Allah. Oke, berarti rencana aksinya tadi sudah jelas ya Bu nggih? Coba Ye, lagi Bu terima Ani. kasih Bu Us. Oke, sudah jelas. Kita ringkas lagi Bu Ani, saya hanya mengulang kembali ya. Atau Bu Ani yang mengulang kembali aksinya tadi apa saja yang pertama? Yang Mencari pertama tempat ketika untuk saya mencari tempat untuk menenangkan diri. yang kedua. Terus saya lakukan teknik stop. Oke. Tarik Kemudian yang nafas. ketiga. Setelah itu temui anak-anak lagi. Iya, Temui betul. anak-anak lagi. Ini saya sambil mencatat, Bu. Oke, Temui sip. anak-anak, terus ajak komunikasi. Oke, Ajak alhamdulillah. komunikasi dari hati ke hati. Tanya penyebabnya apa. Kok dia seperti itu. Terus setelah itu ingatkan keyakinan kelas. Oke, sip. Terus Rencana. Oke. Oke, Bu. Itu rencana aksinya, G. Alhamdulillah. Nah, Bu Ani, kira-kira bagaimana ini agar Bu Ani bisa konsisten melakukan itu pada saat langsung menghadapi masalah ini? Iya. Mulai kapan Bu Ani akan menjalankan ini ya? Besok, Bu. Sip. Besok langsung dijalankan. Boleh. Okay. Nah, siapa yang bisa membantu Bu Ani untuk menjaga komitmennya Bu Ani ini? Siapa ya? Di kelas saya anak-anak sendiri. Anak-anak. Bisa kan? Boleh. Bisa. Jadi Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Nah, nanti saat Ibu dalam kondisi seperti ini, ingatkan Ibu. Nah, seperti itu. Boleh. Bu, kemarin keyakinan kita bersama, Ibu menegur kami Nggak dalam boleh kondisi marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Nah, begitu. Bisa jadi. Kayak anak saya yang kecil itu, Bu, di sekolah itu ada hadis marah. Setiap saya mau marah ini, langsung la taqaddam malakan sama saya jadi hadis. Iya, saya dulu juga gitu, Bu. Saya. Rata balakal jannah. Nah, mungkin memang anak-anak itu juga bisa menjadi yang membantu kita untuk menjaga komitmen kita. Kita sampaikan saja kepada mereka. Semoga sukses Bu Ani. Bu Ani, kira-kira berarti kita sudah ketemu, nggih? Sudah ketemu. Tadi tujuannya adalah bagaimana mengontrol emosi dan tolak ukurnya dalam mendapatkan langkah-langkah saat menghadapi hal-hal yang membutuhkan atau bisa memacu emosi pada saat itu. Baik, alhamdulillah Bu Ani.
Nah, Bu Ani, tindak lanjutnya Bu Ani setelah proses ngobrol kita atau coaching kita hari ini apa, Bu Ani? Tindak lanjut. Besok saya akan menemui anak-anak yang bersangkutan, Bu. Akan saya lakukan langkah-langkah yang sudah kita susun bersama itu tadi, Bu. Alhamdulillah. Oke, gimana rasanya Bu Ani menemukan langkah-langkah ini? Setelah proses coaching hari ini apa yang Ibu rasakan? Iya, alhamdulillah lega. Saya itu menyesal, Bu. Tadi tuh ngapain marah-marah kayak gitu kan. Oke. Ibarat yang sudah terjadi ya, Bu. Sudah terjadi, ya sudah gitu. Kita tidak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa memperbaiki yang ke depan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Bu Ani akan semakin lebih lembut menuntun anak-anak ini dalam proses pendidikan. Amin. Oke Bu Ani, terima kasih banyak atas sesi ngobrolnya. Terima kasih banyak untuk keterbukaannya. Selesai. Terima kasih. Oke, selamat sore Bu Us. Selamat sore Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu? Tadi kan tanya kabar, saya tanya kabarnya Bu Us. Oke, betul. Alhamdulillah saya sehat Bu Ani. Kabar hatinya? Yes. Suasana hati. Suasana hati ini kita sebagai seorang guru ini selalu senang. Agar senangnya itu menular ke anak-anak. Begitu. Oh iya, betul. Semoga selalu senang, menularkan kebahagiaan kepada anak. Betul sekali. Nanti muridnya juga pasti bahagia juga. Betul, insya Allah. Nah Bu Us, tujuan coaching kita hari ini, Bu Us ada apa yang mau dibicarakan? Oke, saya ini mau menyampaikan permasalahan terkait anak di sekolah saya, terutama anak putra. Oke. Anak putra itu di lantai 3. Halo, putus-putus ya? Iya, sudah. Kelasnya di lantai 3. Kelasnya di lantai 3, tapi kantinnya ini kan di lantai 1. Nah, setiap jam istirahat itu, kalau istirahat sih biasa saja sebelum istirahat. Nah, kalau habis istirahat ini Bu Ani, harusnya istirahat itu 20 menit ya Bu Ani ya. Bisa sampai 1 jam karena anaknya itu nggak langsung balik ke lantai 3. Mereka itu entah menggok kemana, nggak pernah jangkep. Di lantai 3 itu anak-anak kelas di lantai 3 nggak pernah jangkep isinya setelah istirahat pertama dan setelah istirahat sholat duhur. Itu nggak pernah jangkep anaknya itu. Mesti berkurang. Kalau temannya diminta untuk nyari, tolong dicari temannya. Nah, yang nyari ini nggak balik Bu Ani, hilang pisan. Apalagi nih Bu Ani, yang paling hati ini rasanya Masya Allah harus banyak beristighfar Bu Ani. Kalau hari Jumat Bu Ani, kalau hari Jumat itu kan anak putra dengan menyampaikan persiapan sholat Jumat gitu ya. Harusnya pelajaran itu jam pelajaran itu selesai jam 11. Nah, setengah 11 itu ada yang izin ke kamar mandi, nggak balik.
Saya tanya temannya, katanya mandi loh. Mandi ngapain mandi? Persiapan sholat Jumat loh. Astagfirullahaladzim, pagi tadi kan sudah mandi. Wah ini sunnahnya ini sebelum Jumatan itu mandi dulu bu. Gitu, astagfirullah. Dan gak balik sudah. Terus nanti temannya lagi satu. Jadi mulai setengah 11 itu sudah hilang. Rasanya setengah 11 itu pengen tak kunci kelasnya. Tapi kan nggak mungkin kita kunci. Ya. Nah, gimana ya Bu Ani ya? Menangani anak-anak ini yang di lantai 3 ini agar kamar mandi sebenarnya di lantai 3 itu juga ada. Sudah ada kamar mandi Bu Ani di lantai 3. Tapi entah kenapa, mungkin karena agar mereka bisa berbelok-belok ya. Mereka itu lebih suka ke kamar mandi lantai bawah juga Bu Ani. Jadi setiap kamar mandi hilang lagi. Jadi sudah awal pelajaran jamnya nggak jangkep anaknya, ditambah izin kamar mandi nggak balik, disuruh nyari temennya nggak balik, jadi semakin waktunya itu bertambah, semakin hilang, semakin susut, hilang ini murid saya itu saya ngajar siapa? Oke, jadi Bu Us ini curhat masalah muridnya yang hilang. Betul. Hilang sebelum waktunya. Iya, hilang. Anak-anak itu ada ceritanya. Lagu, oke. Hilang mereka. Nah, sebelumnya dari cerita Bu Us tadi itu kan ya, masalahnya kan tentang lebih ke disiplinnya anak-anak Ibu. Betul. Yang seharusnya dia belum waktunya keluar, sudah keluar duluan, belum waktunya pulang, sudah pulang duluan, masih ada pelajaran, sudah hilang duluan. Nggih, dari obrolan kita nanti kira-kira goals-nya apa Bu? Bu pengennya apa ini nanti? Goals-nya itu apa ya Bu Ani? Apa ada cara untuk membuat anak-anak ini tetap utuh di kelas sampai bel berbunyi? Oke, cara untuk membuat anak-anak betah di kelas. Oke. Anak-anak menyelesaikan sekolahnya sesuai jam. Anak-anak menyelesaikan sekolahnya sampai akhir, sampai bel berbunyi. Nah, kan Bu Us ini wali kelas atau kan kepala sekolah mengajar mapel ngoten nggih kalau SMP itu Bu ya? Kadang saya memang membantu. Ini cerita saya ini dulu sebelum saya jadi kepala sekolah ini. Oh, gitu. Atau pada saat, tapi saya lihat kadang saat mensupervisi pun kadang masih kejadian ya, meskipun tidak seheboh. Karena kalau saya supervisi itu kan kadang teman-teman itu sudah mengkondisikan. Tapi kejadian anak kejadian anak ke kamar mandi terus nggak balik itu namanya anak itu masih tetap ada. Saya itu juga kasihan sama teman-teman ini. Ya ini saya paham sih apa yang mereka rasakan gitu. Karena saya sebelum ini saya juga jadi guru yang mengajar anak-anak ini dan memang begitu, memang anak-anak itu gimana ya gitu. Jadi kadang saya ajak ngobrol juga para guru ini gimana ini ya gitu. Nah gimana Pak Ani? Oke, dan berarti Bu Us ini anggap saja Bu Us ini guru mapelnya ya yang mengajar saya ini ya yang mengajar anak-anak itu. Nah, dari sini kira-kira apa kekuatan yang dimiliki Bu Us? Kekuatan yang saya miliki sebagai guru mapel mestinya pemimpin pembelajaran di jam itu adalah saya kan. Harusnya ya harusnya saya bisa memimpin kelas ini dengan baik sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Begitu Bu Ani. Oke, kekuatan utamanya Bu Us adalah pemimpin pembelajaran di kelas itu, ya, di kelas itu. Oke. Yang lain mungkin? Apa ya Bu Ani ya? Saya rasa itu. Saya rasa apalagi ya kekuatan yang lain. Sudah
dibangun dan disepakati tanpa kelas dan ditempel di di sebagai tertib kelas. Nah, apa ini tadi? Tata tertib kelas. Ya, kelas itu sudah dibangun dan disepakati bersama anak bersama wali kelasnya. Nah, itu sudah ditempel di kelas. Jadi sehingga keyakinan kelas itu bangun bersama anak-anak, tidak saya saja. Itu mungkin hanya bersifat teknis pembelajaran saja. Jadi tidak sepenuhnya. Gitu, Bu Ani. Sejujurnya ini Bu Us, suaranya putus-putus. Saya hanya mendengar tata tertib terus keyakinan gitu. Memang itu kalau sudah di rumah ini masalah saya adalah sinyal. Oke, Bu Ani, masih Bu Ani. Gengge. Tadi bagaimana sudah ada tata tertib yang ditempel di kelas? Iya. Nah, itu kan yang membuat adalah wali kelas dan anak-anak. Oh, tata tertib itu kesepakatan bersama. Ya, keyakinan kelas itu dibangun antara wali kelas dan anak-anak. Oh, ini keyakinan kelas ya, bukan tata tertib. Oke, bukan dengan guru kelas. Uus, mana suaranya? Wah, Bu Ani, sedihnya saya ada sinyalku. Halo sinyal, saya mendengar suara Bu Ani. Halo Bu Ani. Gengge, halo. Oke. Anak-anak berarti sudah punya itu Bu ya, sudah punya keyakinan kelas bersama. Nggih. Oh, nggih. Kesepakatan kelas anak-anak atau anak-anak sudah punya keyakinan kelas bersama wali kelasnya. Oke, sudah ya. Berarti sudah ada keyakinan kelas. Jenengan juga sebagai pemimpin pembelajaran di jam itu seharusnya jenengan yang menguasai kelasnya. Terus kalau gitu kelemahannya apa, Bu? Kelemahannya? Kelemahannya adalah keyakinan kelas itu dibangun oleh anak-anak dan wali kelasnya, Bu. Ani. Oh. Nggih. Oke, keyakinan kelas dibangun anak-anak dengan wali kelasnya, bukan dengan guru mapelnya. Ngoten nggih. Nah, tidak ada hal-hal tertentu yang belum tercantum di keyakinan kelas itu, yang mungkin tidak semuanya sesuai dengan guru mapel, Bu Ani. Oh, nggih. Berarti keyakinan kelas anak-anak merasa itu hanya ikatannya dengan wali kelasnya mungkin, dan ada hal-hal yang belum tercantum di situ yang seharusnya juga kurang, maksudnya dengan di keyakinan kelas itu kurang. Betul, Bu Ani. Oke, nah berarti jenengan sudah tahu kelemahannya apa dan kelebihannya apa. Nah, sekarang kita itu Bu ya, kita tarik dari kelemahan dan kelebihan itu, kira-kira dari sini kita bisa ambil solusi bersama. Kira-kira apa, Bu? Yang mungkin bisa jenengan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seandainya Bu Ani, saya membuat keyakinan kelas untuk mapel saya sendiri, Bu Ani, berarti akan ada banyak keyakinan kelas di kelas tersebut. Dan ada banyak keyakinan kelas yang saya buat bersama kelas-kelas yang lain. Bukan begitu, Bu Ani?
Bisa jadi, tapi bukan banyak keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah ada, kenapa tidak jenengan tambahkan saja? Kan pasti Nah, keyakinan kelas yang sudah ada itu sudah bagus. Tinggal menambahkan oke. poin yang menurut Uus kurang. Bagaimana? Apakah semua guru mapel boleh menambahkan? Boleh saja. Kan keyakinan kelas itu kan hal yang itu ya, Bu. Hal yang baik yang bisa. Bagaimana? Apakah itu bisa berlaku untuk semua mapel? Maksud saya, apa perlu setiap mapel itu punya keyakinan kelas sendiri-sendiri? Kalau menurut saya, bisa saja seperti itu. Kan keyakinan kelas utama itu menurut saya kan sudah pasti ya, sudah pasti, sudah ada gitu loh Bu, sudah ada, Oke, dan mungkin betul. guru mapel nanti menambahkan itu tidak sebanyak keyakinan yang sudah ada kan, tinggal menambahkan kurangnya apa, yang Oke, sesuai betul, dengan betul. kondisi kelasnya. Oke, oke, oke. Ya, betul, betul, Bu, betul. Nah, berarti saya harusnya tinggal menambah keyakinan kelas yang ada di kelas untuk Oke, agar disesuaikan dengan kondisi saya, begitu nggih Bu Ani? oke. Oke, Oke bisa Bu seperti Ani, itu, Bu. siap. Membuat keyakinan kelas, oke, pertama dengan anak-anak Oke. tersebut. Kemudian ada lagi Bu Us mungkin? Langkah lainnya mungkin setiap sebelum memulai pelajaran saya harus anak mengingat kembali begitu ya, lebih ingat gitu Bu Ani. Jadi Oke. setiap sebelum mulai pelajaran diingat-ingat lagi keyakinan kelas kita gitu mungkin ya. Iya, diingatkan kembali keyakinan kelas. Kadang anak-anak itu keyakinan kelas itu setelah dipajang terus lupa, Bu. Bisa jadi begitu, biasanya begitu. Dan mungkin Mengingatkan. okay. Oke. Dan mungkin saya bisa bekerja sama dengan guru piket atau kesiswaan serta wali kelas terkait anak-anak yang melanggar keyakinan kelas. Mungkin begitu nggih Bu nggih. Jadi anak-anak itu Oke. ndak coba-coba. Kadang-kadang itu anak-anak coba-coba, satu anak berhasil yang lain ngikut, biasanya kan begitu. Kamu coba dulu, nanti kalau berhasil aku ngikut. Nah, biasanya begitu. Nah, berarti agar yang lain tidak ngikut saat satu sudah melanggar, mungkin saya harus segera menindaklanjuti dengan serius. Begitu nggih, dengan bekerja sama Oke. bisa dengan wali kelasnya atau guru piketnya atau dengan ini kesiswaan jika memang itu masalahnya sudah berulang, mungkin begitu. Eh, betul sekali Bu Us. Eh, mungkin sudah itu atau Bu Us ada hal lagi yang menurut jenengan itu bisa memperbaiki kondisi ini? Nah, saya rasa sudah cukup Bu Ani. Gitu mawon. Saya akan coba ini setelah ini. Oke, berarti saya ulangi lagi jenengan nanti akan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Walaupun jenengan guru mapel, tapi boleh saja jenengan membuat keyakinan kelas lagi, kesepakatan bersama dengan anak-anak yang akan diajar. Kemudian jenengan akan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelum mulai pembelajaran. Selain itu, jenengan juga akan bekerja sama dengan guru mapel, dengan guru mapel, dengan wali kelas, dengan guru piketnya untuk menangani anak-anak yang sudah melanggar aturan, menindaklanjuti anak-anak yang sudah melanggar aturan itu tadi atau keyakinan kelas itu tadi, nggih. Oke, siap Bu Ani. Alhamdulillah akhirnya kita sudah menemukan nih Bu Us langkah-langkah yang akan
dilakukan untuk menangani anak-anak ini tadi ya. Kemudian setelah itu rencana jenengan bagaimana? Nah, rencana saya ini insya Allah harus segera saya sosialisasikan untuk dijalankan, segera saya jalankan. Ya, untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami ini harus saya ajak berdiskusi nih. Bisa jadi solusi ini baik untuk yang lain juga. Oh Gitu gitu. iya, betul, Bu. Bisa jadi nggih didiskusikan bersama dengan sama-sama guru mapel pasti mengalami hal yang sama Hal yang biasanya. sama, betul. Oke. Oke. Terus dari rencana yang jenengan buat ini kira-kira bagaimana komitmennya Bu Us untuk melaksanakan rencana ini, Bu? Komitmen saya berarti ya harus segera dimulai nih Bu Ani. Kenapa harus segera dimulai? Karena ini kan pekan-pekan terakhir sebelum SKS. Kalau nggak gitu Iya. sudah nggak ketemu lagi. Nah, ini malah menjadi Betul. agar apa? Kalau ini sudah diperbaiki sekarang, harapannya begitu nanti selesai akan mengingat ini dengan baik. Gitu, Bu Ani. Ye, semoga itu ya Bu. Semoga apa yang Bu Us usahakan nanti bisa membawa hal yang positif, hal yang baik, bisa merubah kedisiplinan anak-anak menjadi lebih baik lagi. Nah, adakah orang yang nanti bisa menjaga komitmennya Bu Us, yang bisa mengingatkan Bu Us nanti kira-kira bagaimana? Yang terdekat menurut saya ini ya guru sesama serumpun gitu Ani. Guru serumpun atau Oh, guru yang mengajar di kelas yang sama sehingga kan kami memiliki masalah yang sama gitu ya terkait hal ini. Nah, bisa sharing dan bisa saling mengingatkan, kamu sudah jalan belum? Kenapa? Karena kalau satu guru menjalankan, yang lain tidak menjalankan, khawatirnya nanti anak itu akan merasa, oh guru ini enak, guru itu tidak enak. Maksudnya enak di oh lobi, iya. yang satunya tidak enak. Jadi untuk menjalankan sesuatu itu harus bersama memang Bu Ani. Nah, yang bisa mengingatkan Yeah. kita atau komitmen kita ya yang sama-sama rekan sejawat yang sama-sama. Jadi biar nggak ada Iya, istilah guru enak, betul. guru nggak enak nanti. Iya, betul sekali, Bu. Sudah alhamdulillah berarti kita sudah menemukan ya tadi tujuannya kan jenengan mencari solusi bagaimana mengatasi anak-anak yang bolos di jam pelajaran. Akhirnya kita menemukannya. Saya ulangi lagi ya langkah-langkah yang akan Bu Us lakukan. Pertama, jenengan akan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Mengingatkan sebelum pembelajaran, Bu Us akan mengingatkan keyakinan kelas tersebut. Jenengan juga akan bekerja sama dengan wali kelas dan guru piket untuk menindaklanjuti anak-anak yang melanggar keyakinan kelas. Jenengan juga akan sharing, diskusi, dan melakukan komitmen bersama dengan sesama guru mapel yang mengajar di situ di sekolah tersebut. Siap Bu Bagaimana Ani. Bu Us? Oke, siap Bu Bagaimana? Ani. Siap. Wah, Bu Ani suara saya Siap. putus. Oke, jelas. Saya kira, oke, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Us sekarang, Bu? Tercerahkan Bu Ani, sudah dapat solusi gini nggak cuma saja gini. Alhamdulillah. Secerah wajah saya ya. Oh, nggih, benar sekali. Pokoknya setiap mengingat yang cerah-cerah langsung ingat Bu Ani. Oke, alhamdulillah sudah ketemu. Loh itu Bu Us juga langsung cerah wajahnya.
Kasih lampu Bu Ani, kasih lampu langsung cerah. Sudah ketemu, sudah bagaimana? Sudah selesai coaching kita hari ini. Oke, siap Bu Ani.